Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Habibah Muizzah Hasanah dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam di Institut Agama Islam Pemalang. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan memberikan review kepada teman-teman saya yang sudah memaparkan materi di mata kuliah microleading yang diampu oleh Bapak Hafidz Hasan MPD. Nah, video ini itu bertujuan untuk memberikan apresiasi secara tidak langsung dan apresiasi yang sangat luar biasa untuk teman-teman kita yang sudah mau dan sudah berkenan untuk menjadi ataupun untuk praktek menjadi narasumber di sebuah forum. Nah, ada tiga presenter yang akan saya review. Yang pertama adalah Azifa Erliana Rofiani. Dia membahas mengenai manajemen pemasaran dalam ilmu manajemen. Yang kedua adalah Citra Zulmi Awalia. Dia membahas mengenai manajemen kepemimpinan. Nah, yang ketiga adalah Khofidatul Fikriah. Dia membahas mengenai pengembangan minat dan bakat. Oke, kira-kira gimana ya kita mulai reviewnya? Oke, saya akan mulai mereview mulai dari kelebihan, yaitu seperti bagaimana mereka menyampaikan materi, lalu bagaimana pengucapan dalam memaparkan materi, terus bagaimana gaya mereka memaparkan, apakah seru, apakah serius, apakah bikin ngantuk gitu kan. Terus juga dari pengucapannya gitu kan. Terus apalagi ya, dari postur tubuh ya kan, apakah dia bisa jalan-jalan ke sana kemari ataupun berdiri tegak aja kayak robot gitu. Oke. Mulai dari yang pertama, yaitu Azifa Erliana Rofiani yang membahas mengenai apa tadi ya? Manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran yang dipaparkan oleh Azifa Erliana Rofiani ini itu sudah sangat bagus, sudah sangat gamblang, sudah sangat jelas, di mana teman-teman di kelas ataupun audiens pada saat itu sangat mudah memahami apa yang disampaikan oleh Azifa. Karena apa? Karena pada saat memaparkan, Azifa ini itu menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami, bahasa sehari-hari, bukan bahasa ilmiah ataupun bahasa yang biasanya kita tuh temui di saat dosen tuh ngejelasin kayak ini menurut George siapa gitu, ini menurut Robin Hood apa siapa, itu enggak. Dia tuh memang menyebutkan beberapa ahli, tapi itu hanya beberapa buat beberapa pengertian. Tapi dalam menjelaskan konteks manajemen pemasarannya ini itu sangat enak ya, kayak langsung set masuk otak gitu, langsung masuk pemikiran. Nah, dengan begitu teman-teman tuh kayak ya enak aja gitu kan, langsung paham gitu kan. Nah, kelebihan yang kedua itu dalam setiap pemaparannya itu seru banget. Karena apa? Dia tuh nggak kayak dosen, jadi nggak yang kaku, yang flat, bahas pengertian, jenis-jenis apa itu enggak, tapi dia tuh ngasih contoh. Ngasih contoh apa? Contoh sehari-hari, kayak misalkan dalam pemilihan produk atau strateginya melihat harga pasar, dia tuh ngasih contoh-contoh yang relevan dengan kehidupan kita, yang dimana kehidupan kita ini itu sudah dipenuhi dengan perkara jual beli. Bahkan dalam kita scroll
scroll TikTok, scroll Instagram ataupun Shopee itu kan sudah dilingkupi oleh dunia pemasaran. Nah, si Azifa itu menjelaskan mengenai ternyata kita itu bisa loh, ataupun kita itu bisa mendapatkan peluang sebagai produsen ataupun sebagai penjual, nggak cuma hanya sebagai pembeli gitu. Jadi kan secara nggak langsung dia itu memberikan kita motivasi ataupun kesadaran bahwasanya janganlah kita jadi konsumen aja, kita tuh bisa loh jadi produsen, ya kan gitu. Nah, udah penjelasannya gamblang karena contohnya itu relate ataupun relate ataupun memang kita biasa lakukan sehari-hari gitu kan. Nah, terus yang kedua itu pembawaannya yang sangat seru dan asik. Akhirnya kita itu gak bosan dengan pemaparan si Azifa ini. Oke. Nah, karena pemaparannya udah gamblang, terus juga penjelasannya jelas, contohnya banyak, membuat kita paham, pemaparannya seru. Akan tetapi ada beberapa hal yang memang kita itu kurang cocok ataupun kurang sreg dengan pemaparannya Azifa mengenai manajemen pemasaran. Nah, manajemen pemasaran ini kan materi yang memang agak rumit ya sebenarnya, agak rumit, terus agak rinci juga. Tapi Azifa ini di beberapa materi itu menjelaskan sangat cepat, yang mengakibatkan saya dan juga teman-teman saya itu harus bisa beradaptasi dengan cepat juga untuk bisa memahami materi yang disampaikan. Nah, nilai buruknya apa? Nanti kalau misalkan ada nih audiens yang dia tuh harus bisa dia tuh pahamnya kalau dijelaskan secara runtut dan secara pelan gitu kan. Nah, kalau Azifa ini menjelaskan secara cepat, otomatis audiens ini nggak bisa ngikutin dan nggak bisa memahami apa yang disampaikan, walaupun sudah dijelaskan secara lugas, secara gamblang. Tapi kalaupun dia bicaranya seperti kereta cepat gitu kan, dengan kecepatan yang penuh, ya percuma aja gitu kan. Jadi perlu diperhatikan mengenai itu dia tempo dari nada bicara. Nah, terus selanjutnya itu postur tubuh, gaya berbicara. Jadi ketika si Azifa ini memaparkan materi mengenai manajemen pemasaran, cara tektok dengan audiens sudah bagus, cuma postur tubuhnya itu kurang profesional gitu, bukan seperti narasumber yang biasa kita temui di sebuah seminar ataupun di sebuah forum. Jadi masih kayak suka jalan-jalannya pun jalan-jalan yang kayak kakinya tuh kayak diseret-seret ke sana kemari, bukan jalan yang profesional gitu. Tapi itu tenang aja, masih bisa diperbaiki, tinggal kita luas aja gimana cara menyampaikan materi. Terus jangan terlalu banyak ke-distract oleh hal-hal yang mengganggu fokus kita, karena di beberapa materi Azifa itu memang terganggu fokusnya, akhirnya dia tuh agak lupa materi selanjutnya itu apa, dan dia sudah menyebutkan karakteristik atau apa tuh udah nomor keberapa, itu ada beberapa yang kayak gitu, lupa gitu. Selanjutnya tuh dia mau membahas mengenai apa. Tapi untuk penjelasan dari awal sampai akhir itu
udah sangat bagus, udah sangat keren, karena itu langsung bisa dipahami secara waktunya itu nggak begitu lama ya. Itu untuk waktu yang cepat, untuk waktu yang singkat, dengan penjelasan yang dari manajemen secara umum hingga manajemen pemasaran dan sampai strategi dan juga pembagian harga pasar, itu udah sangat bagus banget. Cuma tinggal itu tadi, yang pertama itu jangan kecepatan, jangan terlalu cepat ya tempo bicaranya. Terus yang kedua itu fokusnya juga diperbaiki lagi. Terus sama yang ketiga itu adalah postur tubuh ketika bertemu dengan audiens ataupun ketika memaparkan sebuah materi, seperti itu. Oke, nah lanjut nih, presentator yang kedua atau presenter yang kedua. Siapa dia? Dia adalah Citra Zulmi Awalia. Citra ini memaparkan materi mengenai manajemen kepemimpinan. Nah, materi ini penting banget sih buat kita dan udah pasti ada di mana-mana, bahkan gak cuma di manajemen aja, di semua lini kehidupan tuh mempelajari manajemen kepemimpinan. Jadi Citra, kamu bagus ambil materi ini ya, karena bisa kita lihat pemimpin-pemimpin ataupun cara kepemimpinan di lingkup kehidupan kita ini sedang tidak baik-baik saja. Jadi bagus untuk bisa menyadarkan ataupun menanamkan nilai-nilai kepemimpinan yang baik kepada calon pemimpin, entah itu pemimpin keluarga kah, entah itu pemimpin negara kah, entah itu pemimpin untuk memimpin diri sendiri. Itu bagus banget. Secara umum, materi yang disampaikan oleh Citra ini sudah sangat baik, runtut ya, mulai dari pengertian, terus urgensi, manajemen kepemimpinan, lalu ada beberapa jenis-jenis, itu juga sangat mudah dipahami oleh saya dan juga beberapa audiens. Nah, pengucapannya juga sudah jelas, bahasanya nggak diseret-seret, terus tidak terlalu tidak terlalu cepat juga, masih bisa ditangkap secara ditangkap secara enak gitu loh, kayak dia tuh nggak terlalu cepat ngejelasinnya gitu. Jadi masih gampang buat dipahami. Tapi memang dalam beberapa materi atau submateri Citra ini kehilangan fokus. Ya walaupun sebenarnya fokus ini itu menjadi masalah yang krusial ya di setiap orang yang baru pertama kali mencoba buat praktek ngomong di depan banyak orang. Dan itu nggak apa-apa guys, itu hal yang lumrah, karena beberapa kali aku pun sering kehilangan fokus ketika ngomong di depan banyak orang. Bahkan ngomong di depan HP kayak gini pun kadang aku kehilangan fokus gitu kan. Tapi bukan berarti ketika hal itu lumrah kita tuh kayak nyepelein. No ya. Tapi kita harus memperbaiki gimana caranya biar kita tuh tetap fokus terhadap materi yang kita sampaikan, juga kita tidak ke distract dengan hal-hal receh ataupun apa gitu. Karena ya ada beberapa materi yang disampaikan oleh Citra ini tiba-tiba dia ketawa, tiba-tiba mungkin dia malu gitu kan, karena belum bisa melanjutkan dari materi pertama ke materi kedua gitu. Tapi itu nggak apa-apa. Tapi gimana baiknya itu bisa diperbaiki di next presentasi atau next pemaparan materi. Untuk pengucapan sudah baik, untuk menjelaskan juga sudah sangat baik, untuk contoh-contohnya sangat relatable dengan kita, dengan kepemimpinan kita.
dengan materi yang sebelumnya kita juga pelajari mengenai manajemen kepemimpinan. Terus dia juga TikTok sama audiens. Kayak waktu itu Citra itu TikTok sama aku karena aku pernah memimpin atau pernah menjadi ketua dalam sebuah organisasi. Apa yang aku rasakan ketika anggota aku itu ada problem dan apa yang bisa aku atasi untuk masalah itu, dia nanya ke aku. Nah, dari situ dia menjadikan beberapa solusi yang aku lakuin ke anggota aku itu kepada seluruh audiens gitu. Jadi dia mengambil satu contoh dari beberapa audiens dan dia juga udah berani TikTok kepada audiens lain. Itu sudah sangat mantap betul buat mereka yang benar-benar baru pertama kali untuk memaparkan materi di depan para audiens yang begitu banyak gitu. Nah, akan tetapi memang ya dari beberapa pemaparan itu kehilangan fokus, postur postur tubuh dalam memaparkan materi masih belum bisa tegak profesional. Maksudnya bukan berarti kaku kayak gitu, tapi kayak janganlah itu kakinya diseret-seret ataupun pandangan matanya itu kemana-mana gitu kan, tapi harus kepada audiens. Kalaupun memang belum bisa pada saat itu, nanti bisalah. Kalaupun memang pada saat itu masih malu ataupun masih takut untuk menatap secara langsung mata audiens, teman-teman itu ataupun Citra itu bisa natap tembok yang berhadapan dengan kita. Jadi kan ini kita maparin materi. Nah, di depan tuh kan ada audiens. Nah, di belakangnya waktu itu memang ada tembok karena kita di kelas. Jadi bisa tuh natap tembok. Jadi kita tuh pandangannya gak nanar kemana-mana gitu. Ataupun kalau misalkan malu natap mata audiens, kita bisa natap dahi. Jadi kan dahinya audiens kan gak bikin kita tremor kan gitu. Jadi dari pandangan mata, terus juga postur tubuh ketika tuh jangan kayak goyang kayak gimana gitu. Jadi itu kelebihannya itu Citra sudah sangat lugas, tidak terlalu cepat menjelaskan, tidak terburu-buru untuk selesai. Penjelasan beserta contoh-contohnya juga relate, bisa dipahami oleh audiens termasuk saya. Terus seru juga dalam pemaparannya karena kita nggak kaku, nggak yang flat gitu ya, karena diselingi dengan TikTok dari si Citra ini sebagai narasumber kepada audiens gitu. Oke, nah lalu yang ketiga adalah Hovidatul Fikri ya, yang memaparkan mengenai pengembangan minat dan bakat. Nah, ini adalah topik yang per hari ini Gen Z itu masih bingung. Kenapa? Karena Gen Z sekarang itu nggak tahu minatnya tuh apa, bakatnya tuh apa. Jadi kayak buat ketika kita mendaftar misalnya nih pekerjaan ataupun pendataan apa, kita tuh nggak tahu bakat kita tuh apa, asal terabas aja. Bahkan ada beberapa orang termasuk saya itu bisa semua keahlian tapi nggak bisa banget gitu, kayak standarnya tuh di tengah-tengah tapi bisa semuanya gitu, bisa semuanya tapi yang bukan ahlinya banget gitu. Jadi masih di radar medium gitu ya, medium. Tapi ya itu yang bikin kita itu sulit memahami sebenarnya bakat kita itu apa. Nyanyi ya bisa nyanyi, cuma ya bukan suaranya merdu banget.
bisa gambar ya bisa aja gambar atau desain, tapi bukan yang kayak ahli banget kayak desainer. Bisa ngomong di depan banyak orang ya bisa aja, tapi belum bisa yang secara profesional seperti Syafi Effendi contohnya gitu. Jadi memang materi pengembangan minat bakat ini penting untuk diketahui oleh bukan hanya peserta didik ataupun dituju kepada siapapun, tapi kepada kita semua yang belum nemu apa bakat kita dan bagaimana kita mengetahui minat bakat kita gitu. Jadi bagus ini materinya disampaikan kepada gensi-gensi yang kehilangan arah ini. Nah, terus gimana pemaparan si Fikria ini mengenai pemaparan pengembangan minat bakat gitu kan? Secara umum sangat seru, sangat asik jos pokoknya. Karena apa? Karena di awal Fikria ini langsung memberikan ice breaking. Coba bayangin, kita nih lagi suntuk nih kan, kayak belajar lagi, tapi dikasih apa? Dikasih ice breaking. Biar apa? Biar kita tuh kayak refresh dari segala bentuk-bentuk kejahatan pikiran gitu loh. Udah gitu, tadi ice breaking dari pembawaan materi sudah sangat ceria. Jadi ketika narasumber ini sudah sumringah ya, sudah ceria, otomatis audiens juga akan kebawa ataupun akan ikutan buat seneng gitu loh. Jadi memberikan atau menyebarkan hal-hal positif, vibes-nya tuh vibes gembira gitu loh, gembira ria kayak di PAUD gitu kan, PAUD kayak lagi di PAUD gitu. Itu terus dari pembawaan sudah bagus karena diawali dengan ice breaking ya kan, jadi teman-teman gak bosen, gak ngantuk, jadi refresh, seger. Terus yang kedua adalah dari public speakingnya itu sudah sangat bagus, sudah tertata. Terus juga prolognya bagus banget buat masuk ke materi. Terus fenomena-fenomenanya itu dibicarakan melalui data, itu sudah sangat konkret ya. Nah itu yang perlu dipelajari buat beberapa narasumber ataupun presenter lainnya. Ketika berbicara itu harus by data, nggak mungkin kita ngomong bla 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 dari ujung Sumatera sampai ujung Papua tapi kita tuh nggak tahu data yang sebenarnya itu berapa juta, berapa ribu, berapa miliar, kita nggak tahu gitu. Jadi harus by data. Ini tips and trick buat meyakinkan audiens bahwa kita tuh nggak cuma omdo atau omong doang gitu ya. Nah terus yang ketiga, postur tubuh dalam menyampaikan pemaparan materi sudah sangat bagus. Dia nggak yang gampang ke distract ataupun yang gampang geser, nyeret kaki, terus dengklak-dengkluk kayak gini tuh enggak. Jadi memang sudah halnya seperti narasumber profesional gitu ya. Hampir lah. Tuh, mungkin inilah bibit-bibit yang nanti menjadi narasumber berikutnya. Tuh. Dari pemaparan awal sampai akhir kita dibuat seru karena memang pembawaannya, vibes-nya sangat menyenangkan. Kan tetapi memang ada beberapa kelemahan dari pemaparan materi si Fikria ini. Apa? Yaitu karena mungkin dari banyaknya prolog yang disampaikan oleh Fikria ini hingga materi mengenai pengembangan minat bakat ini nggak langsung kena sasaran gitu, terlalu banyak muter-muter di suatu titik. Jadi kita tuh audiens tuh nggak paham loh, kayak ini sasarannya itu dia mau membahas mengenai pengembangan minat di sektor apa, apakah di sektor sekolah kah ataupun di sektor remaja kah atau memang di sebuah lembaga atau apa gitu kan.
Nah, di situ kurang menonjol. Memang beberapa hal ada yang menyebutkan pengembangan minatnya itu di sekolah, di SMP. Cuma memang belum yang sampai kena sasaran, strateginya gimana, cara solusi ketika memang siswa-siswi itu belum paham ataupun belum ngerti bagaimana minat dan bakatnya dia gitu kan. Nah, itu belum sampai ke sasaran. Terus yang kedua itu menurut aku ya terlalu banyak ice breaking. Jadi karena di situ mungkin pemaparannya sudah selesai, jadi untuk mengisi waktu kosong dia isi dengan ice breaking. Tapi itu akan kurang efektif ketika sudah digunakan di luar kelas ataupun digunakan di forum-forum yang memang resmi gitu. Karena ya kita boleh nih ice breaking buat bikin seger audiens, tapi ketika ice breaking itu pun terlalu banyak, jadi ya fokus audiens juga akan kegeser gitu dari materi yang disampaikan. Kan sayang sekali kan ketika kita sudah menyampaikan begitu banyak materi tapi ternyata materinya nggak masuk ke audiens gitu. Nah, maka dari itu ya tadi kurangnya kebanyakan ice breaking. Terus juga beberapa materi itu Fikria kehilangan fokus karena lupa dari materi yang dari prolognya, transisi dari prolog ke materi intinya itu masih ada kayak kesekat atau gap gitu. Jadi kehilangan fokusnya di situ, tapi secara keseluruhan itu sudah sangat bagus, bisa dipahami langsung gitu. Enggak, cuma kurangnya tadi muter-muter sedikit di prolognya, jadi belum langsung kena ke sasaran. Tapi dari pengucapan, terus ya dari dari postur tubuh, terus dari gaya bicara, dari pemaparan itu sudah sangat gamblang dan sudah sangat jelas. Jadi dari ketiga presentator ini itu sebenarnya saling melengkapi. Karena apa? Azifa ini kurangnya temponya terlalu cepat, tapi si Citra temponya pas sama si Fikria itu temponya pas. Nah, si Azifa penjelasannya gamblang, enak, contoh-contohnya relate, pas kena sasaran, tapi si Fikria belum gitu. Terus mereka berdua itu postur tubuhnya dan juga public speakingnya belum begitu bagus, tapi si Fikria sudah sangat bagus gitu. Jadi memang dalam setiap hal yang kita coba, dalam setiap praktek yang kita coba dalam kehidupan, baik itu perkuliahan maupun kehidupan sehari-hari, itu memang ada kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihannya itu bisa untuk mengapresiasi diri kita sendiri, dan kekurangannya itu adalah untuk tempat kita belajar ataupun menjadi batu loncat kita ke depannya agar kita bisa lebih baik lagi dari yang pertama. Begitu saja dari saya. Saya juga mohon maaf apabila mungkin dalam tutur kata yang saya sampaikan akan menjadi hal yang menyakitkan di hati, tapi perlu diketahui bahwa saya mengatakan ini adalah untuk hal-hal ataupun untuk menjadi batu loncatan, untuk menjadi aspek-aspek yang membangun, sehingga nantinya gak cuma Azifa, Citra, dan Fikria, tapi juga saya sendiri kedepannya bisa menjadi presentator ataupun bisa menjadi public speaker yang lebih bagus lagi. Sekian dari saya, mohon maaf untuk segala kesalahan. Untuk baiknya itu datang dari Allah SWT. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.